semua, perkenalkan saya Indra Adi Susianto, dokter ahli obstetrik ginekologi, yang hari ini kita akan berbicara tentang proses persalinan yang akan digunakan untuk skill lab. Semua tahu bahwa namanya asuhan persalinan normal itu dibagi dalam 4 kala. Kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kala 1 adalah pada saat si ibu sudah mulai kontraksi teratur, masuk di fase aktif sampai pembukaan 10. Sedangkan kala 2 adalah pembukaan 10 sampai bayi lahir. Kala 3 adalah kala melahirkan plasenta. Kemudian kala 4 ada 2 jam setelah plasenta itu lahir sampai mengawasi perdarahannya. Nah, kali ini kita akan lihat bersama-sama. Kita ditemani dengan si Charlie ini, bagi bayinya. Kemudian si pelvis. Dan yang terakhir adalah Mbak Gabriela sebagai pasien. Untuk lebih enaknya saya duduk dulu nih, biar lebih enak. Nah, sekarang kita lihat. Nah, bersama si Charlie ini kita akan melihat tentang penurunan kepala. Kepala kita bisa lihat bahwa ini ada beberapa model. Ini ada -4 atau hot 1, di mana waktu tangan kita masuk ini, pada saat semua jari saya ini bisa masuk, itu berarti kepala bayi atau bagian terbawah bayi itu berada di hot 1. Sedangkan hot 2, kita lihat di sini, ini adalah kepalanya. Kepala dia masuk di sini ya. Nah, pada saat kurang lebih ini separuhnya, itu berarti hot 2. Kemudian hot 4, di mana kepalanya sudah masuk turun ke bawah. Jari saya di sini itu berarti HOTS 3 atau HOTS 3 plus. Nah, hubungan dengan penurunan kepala bayi, maka kita harus melihat nih, diameter kepala bayi ini kurang lebih berapa senti. Di sini kita lihat. Ini bayi dengan berat kurang lebih di atas 2,3 sampai 2,5. Ini lebarnya atau diameternya adalah 10 sampai 11 cm. Nah, kita bandingkannya dengan jari kita yang mau diperiksa. Kita lihat bahwa jari kita dari ujung ke ujung ini kurang lebih 13 cm. Oke. Nah, itu hubungannya adalah pada saat kita mau memeriksa si pelvis ini. Kita tahu bahwa yang pertama dilihat adalah apakah promotoriumnya bagaimana, apakah menonjol atau tidak, sehingga waktu jari kita yang tadi kita ukur sekitar 13 cm kita masukkan di dalam, ini saya mentok, ini ujung tangan saya belum nyampe ke promotoriumnya di sini. Artinya lebar dari pintu atas panggul itu pasti lebih dari 13 cm. Nah, kalau lebih dari 13 cm, otomatis si bayi ini akan mudah masuk ke dalam ini. Gitu. Tidak ada kesempitan pintu atas panggul. Kemudian setelah itu kita akan lihat lengkung dari panggul. Kita tahu bahwa panggul itu kan lengkung nih. Kita periksa dari sini. Nah, diraba lengkungnya. Apakah lengkungnya itu cukup atau tidak untuk melahirkan bayi? Kemudian pintu tengah panggul itu kita melihat apakah ada tulang yang di sebelah kanan maupun kiri dari panggul ini yang menonjol atau tidak, karena itu diperuntukkan untuk bayi melakukan putaran aksi dalam. Dan yang terakhir, pintu bawah panggul, kita menilai sudut dari panggul ini, apakah sempit, apakah lebar. Nah, kalau semua tulang-tulang yang ada di sini kita tidak bisa meraba, berarti panggulnya tidak sempit, atau panggul wanita itu bentuknya ginekoid. Dengan kata lain, panggul ginekoid tapi tidak sempit. Itulah adalah patok-patokan yang kita gunakan dalam menilai panggul. Nah, dalam persalinan seperti kalian tahu semua, yang dinilai tidak hanya itu, tapi adalah pembukaan serviks. Ini kita lihat di sini. Ini, ya. Ini adalah serviksnya. Ini dinilai pembukaan serviks itu terjadi kalau si bayi itu lama kelamaan dia akan turun. Nah, otomatis
Serviknya juga akan melebar. Lama-lama bayinya akan lahir. Jadi kalau dua jari ini masuk, berarti pembukaan 2. Tapi kalau dua jari ini bisa masuk nih seperti ini, berarti 3. Kalau ini bisa di ini 4. Jangan kalau maksimal buka nih, kita maksimal begini. Ini berarti pembukaan 5. Lebih dari itu, maka yang diraba, yang dinilai seperti kita tahu pembukaan lengkap kan adalah 10. Yang dinilai adalah tepi jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 6. Kita raba nih sininya. Kita periksakan, oh ini ada 1 cm, yang di atas 1 cm, yang di jam 3 1 cm, sedangkan yang jam 6 1 cm. Berarti 10 dikurangi 4 cm, berarti pembukaannya 6. Nah, kalau 7 berarti yang di bawah ini sudah tidak mampu diraba oleh jari kita nih. Nah, oh atas 1 cm jam 12, jam 9 1 cm, jam 3 1 cm, berarti pembukaannya 7. Kalau 8 berarti semakin tidak teraba. Kalau 10 sudah sempurna, berarti kita sudah tidak bisa meraba serviknya. Nah, itulah tanda-tanda infarksi tahap 2 yang dibarengi dengan kontraksi ibu yang lebih teratur. Ini adalah contoh status pasien, catatan medis, di mana sudah ada buku pink. Di buku ini adalah riwayat dia melakukan pemeriksaan kehamilan mulai dari 0 bulan sampai 9 bulan, bisa dilakukan di puskesmas, rumah sakit maupun klinik dokter pribadi. Kemudian ini adalah status Mbak Gabriela lengkap dengan asuransinya, baik asuransi swasta maupun asuransi yang wajib BPJS. Nah, di sini ini adalah label pasien. Di sini sudah ada si Mbak Gabriela sudah melakukan persetujuan untuk inform consent bahwa akan dilakukan pertolongan terhadap persalinannya. Ada juga asesmen kegawat daruratan karena tadi Mbak Gabriela masuk lewat UGD nih. Nah, di sini adalah data-data pasien lengkap dengan patografnya karena Mbak Gabriela sudah masuk ke dalam fase aktif persalinan. Tadi dilaporkan sih pembukaannya 4 nih. Nah, nanti kita akan lihat satu persatu, kita akan lihat tahapan-tahapannya. Mbak, pasiennya gimana, Mbak? Dokter, pasien sudah lengkap, dokter. Oke. Ya. Itu udah mau lahir tuh. Kita ke sana ya. Nah, sebelum kita ke sana harus pakai masker bedah dulu nih, karena kan kita mau nolong pasiennya. Ini kita pakai scarf dulu atau apron atau alat pelindung diri karena kita akan mau menolong ibu yang melahirkan. Kita harus menggunakan sepatu yang steril. Jam tangan juga kita harus lepas. Sebelum ke pasien kita pastikan dulu nih namanya Mbak Gabriela, umurnya sekian, rumahnya di Semarang, dan kita pastikan menggunakan patograf yang tadi sudah diisi. Apakah benar nih dia sudah pembukaannya sudah lengkap? Karena kita lihat di sini kontraksi dari yang garis-garis ini berarti dia jarang, makin lama makin kuat, dan kalau di arsen hitam itulah yang paling kuat. Dan sini pembukaannya kita lihat sudah mencapai 10 cm dengan tensi yang relatif stabil di sini. Dan yang di atas ini adalah denyut jantung bayinya, meskipun tadi sempat turun tetapi bisa terkendali dengan baik. Setelah ini kita akan masuk ke sana, kita akan lihat posisi pasiennya ya. Ya, adik-adik kita masuk ke instalasi rawat bersalin, di mana di sini adalah setting benar-benar kamar bersalin lengkap dengan meja resusitasi bayi, infrared warmer, kemudian kit troli emergency lengkap dengan laryngoscope dan bed ventilasi mask kalau bayinya ada kesulitan bernapas. Kemudian di bawahnya ini ada obat-obatan emergency, adrenalin dan sebagainya. Di sebelahnya ada timbangan bayi digital, suction, dan lampu kalau memang diperlukan pada saat kita menjahit. Kali ini saya ditemani oleh bidang Ani di sini, Mbak Bidan, ini yang bertanya kepada pasien, menemani Mbak Gabriela ini sejak awal sampai pembukaan mau
lengkap atau bukan sempurna. Di belakangnya kita tolong cek sedikit. Ini ada tensi digital yang memantau si pasien terus menerus. Kemudian kardiotopografi yang digunakan untuk memantau kesejahteraan bayi mulai dari fase aktif sampai dia melahirkan. Nah, saya perkenalkan dulu Mbak Gabriela, selamat siang. Saya Dr. Indra, saya yang akan menolong Mbak melahirkan bayi ya. Moga-moga kuat, jangan panik. Nanti setelah bayinya lahir, bidan Hanif akan membantu untuk dia. Mbak, sambil menunggu pembukaan lengkap dan saya cuci tangan, Mbak Hanif akan memposisikan posisi litotomi ya. Sebentar lagi bayinya lahir ya. Semangat ya Mbak ya. Kita cuci tangan 6 langkah dengan air mengalir ya. Pakai sabun. Kita gosok-gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari ya. Kemudian kunci nih dengan jempolnya, kemudian diputar 5, kemudian ini dengan air mengalir. Setelah itu kita bersihkan pakai tisu. Nah, kita tutup kerannya pakai tisu yang ini. Itu ambil, kita buang tisunya masuk ke dalam sampah non infeksius. Ini posisi sudah ditotomi di mana kaki pasien ada di meja ginekologi. Ini saya berhadapan dengan area ginekologi pasien di mana nanti bayi akan lahir dari posisi sini. Setelah bayi lahir saya tangkap, maka berikutnya adalah plasenta atau kala 3, kala uri. Nah, setelah plasenta lahir maka ada tempatnya. Tolong ditunjukkan Mbak tempatnya. Nah, ini ada tempat plasentanya di sini. Sedangkan yang di bawahnya, tolong. Ini adalah sampah infeksius di mana darah dan sebagainya sehingga tidak bercampur dengan plasenta. Ya, kita kasih selimut dulu di perut Mbak Gabriela karena nanti akan dipergunakan untuk membersihkan bayinya di sini. Kemudian selanjutnya sarung tangan steril. Ya. Nah, sarung tangan steril kita pakai di sini. Pakai yang kanan dulu. Selanjutnya selanjutnya kita pasang underpad di bawah ibu. Di sini adalah suatu alat perak untuk menilai berapa banyak perdarahannya pada ibu yang setelah melahirkan. Ini kita bisa lihat ya. Kita lipat dulu seperti ini karena tangan kita kan steril. Soalnya minta tolong bokongnya itu dinaikkan sedikit. Iya, kita masukkan, coba. Ya, gitu. Ini adalah persiapannya. Kemudian minta spek. Spek ini dipergunakan untuk injeksi analgetik sebelum kita melakukan episiotomi. Kemudian setelah itu female catheter minta tolong. Ya. Nah, ini female catheter karena biasanya sebelum kita melakukan plasenta, si ibu harus berkemih dulu. Selanjutnya ini adalah untuk umbilical cord. Nah, kita akan terangkan sedikit demi sedikit peralatan yang diperlukan untuk melahirkan. Ini ada urutannya. Section 1 ini adalah alat yang untuk menolong persalinan, sedangkan section 2 ini adalah alat yang untuk menjahit. Kita lihat di sini ini adalah squid yang dipergunakan untuk anestesi lokal. Kemudian ini adalah setengah kopter yang dipergunakan untuk memecah kulit ketuban. Kemudian ini adalah gunting episiotomi. Memang guntingnya memang belok seperti ini karena berfungsi pada saat kita menggunting perineum itu posisinya seperti ini. Ya. Kemudian ini adalah klem, 2 klem untuk mengklem tali pusat, dan kalau sudah pas baru tali pusat
kasih umbilical clamp. Kemudian ini adalah gunting tali pusat, memang bentuknya belok seperti ini. Nah, selanjutnya setelah bayi lahir maka dilakukan resusitasi di bawah situ oleh Mbak Ani untuk mengeluarkan lendir-lendirnya. Selanjutnya pasien dikosongkan kandung kemihnya dengan female catheter ini, baru setelah itu plasenta akan lahir. Setelah plasenta lahir, kala 3 kita masuk ke kala 4. Pada saat pengawasan kita bisa lakukan penjahitan seandainya dibutuhkan penjahitan. Kata Mbak Ani tadi pembukanya sudah lengkap, kita pastikan dulu memang benar-benar tidak ada cervix yang kita bisa raba, benar-benar sudah lengkap. Kemudian kita lihat bahwa kulit ketubannya masih menonjol nih, harus dipecah dulu dengan alat yaitu setengah koper dengan menyusuri jari masuk di bawah sini, kita ungkit sedikit ces gitu dengan harapan air ketubannya keluar. Nah, kemudian setelah itu biasanya ibu akan mempunyai sensasi yang kuat untuk mengejan. Ayo Bu, silakan mengejan kalau memang sudah kontraksi. Nah, ini namanya crowning. Terus silakan, tidak usah disentuh-sentuh, dia akan maju sendiri terus. Nah, ini adalah contoh persalinan yang maju dengan posisi ubun-ubun kecil ada di jam 12. Kemudian terus silakan Bu. Nah, kita lihat bahwa kaki terus stop, bahwa ini terjadi peregangan maksimal sehingga kita harus bantu dengan episiotomi. Kita lakukan injeksi lidokain dulu. Ini agak sulit. Ya, dengan melindungi kepala bayi kita suntikkan di sini. Kemudian ditunggu beberapa saat, kita bantu dengan gunting episiotomi yang seperti ini. Nah, ada beberapa tipe episiotomi yang kita lihat. Ini adalah episiotomi media. Jadi ini vagina di bawah ada rektum. Kemudian ini adalah medio lateral, ada di sana, yang paling aman. Dan yang tidak aman adalah menyambung seperti ini, karena ini banyak sekali perdarahannya, sehingga kita harus hati-hati. Kita hanya tahan aja perineumnya supaya robekan yang tadi dibuat episiotomi tidak melebar sambil kita arahkan si bayi untuk turun ke bawah, karena kita tahu panggul posisinya adalah. Nah, setelah bayi lahir, kita lihat, ayo Bu, sedikit lagi kita pastikan, terus. Nah, ini hidungnya sudah di luar, mulutnya sudah di luar. Kita akan bersihkan dulu lendir-lendirnya dengan harapan si bayi akan segera bernapas nih sebentar lagi. Ya, setelah itu akan terjadilah namanya eksternal rotasi karena panggulnya dan bahunya menyesuaikan diri. Lihat nih, ya. Nah, lihat nih, bahunya ada di atas dan di bawah. Selanjutnya kita hanya mengarahkan si bayi ke bawah untuk melahirkan bahu yang atas. Tuh. Oke, bahu depan sudah lahir, kita melahirkan bahu yang belakang dengan menahan yang tadi sudah kita episiotomi. Terus sampai kedua bahu lahir, kemudian terjadi perputaran lagi. Ini terus stop. Dengan mencengkram leher bayi maka akan lebih aman, tidak akan jatuh. Kita tetap tahan tangannya sampai dia lahir. Terus. Nah, akhirnya bayinya lahir. Setelah lahir, maka diletakkan di perut ibu, dibantu Mbak Anif untuk membersihkan bayinya kecuali tangannya, karena di tangan ini harus tetap ada sedikit dari air ketuban. Memastikan bayinya menangis atau tidak dengan menggunakan Apgar score yang kita nilai di menit ke-0, menit ke-5, dan menit ke-10. Nah, memotong tali pusat tidak perlu buru-buru, ya. Biarkan darah dari
plasenta masuk ke bayinya kurang lebih 5 menit. Setelah itu dengan jarak kurang lebih 5 cm kita memotong, mengklem. Kemudian kita klem lagi kurang lebih 2 cm dari klem pertama. Setelah itu baru kita potong tali pusatnya seperti ini. Nah, sambil dibersihkan boleh Mbak? Sambil dibersihkan Mbak Hanif sebelum kita lakukan IMD, karena tadi kain yang tadi adalah kain basah, si bayi kedinginan, sehingga setelah bersih si bayi responnya baik, kain dikeluarkan kembali di atas selimut ibunya sambil dipakaikan topi karena jangan sampai kedinginan. Ayo dipakaikan topi dulu. Setelah dipakaikan topi, si Charlie ini akan dibantu Mbak Hanif untuk IMD. Silakan Mbak Hanif. Posisinya lihat ini. Seperti ini. Tangannya dipastikan tidak tertekuk. Nah, biar dia cari sendiri nih guntingnya. Ya. Seperti katak katanya Mbak Hanif. Posisinya sampai diselimutin supaya bisa skin to skin dengan bayinya, kemudian hanya diarahkan saja, nanti si bayi akan mencari puting sendiri sampai dia dapat. IMD sangat berguna supaya membantu ibu untuk kontraksi rahim sehingga mempercepat pengeluaran plasenta atau kala 3. Setelah bayi IMD, plasenta itu kita siap masuk kala 3, sebelumnya kita kosongkan dulu kandung kencing ibunya menggunakan female catheter. Ya, urin akan keluar ke tempat infeksius. Di sini setelah itu kita tunggu, tidak perlu buru-buru, dengan tali pusat terkendali seperti ini. Ya, tidak perlu ditarik, ditunggu sebentar. Tanda-tanda plasenta sudah lepas adalah terjadi perdarahan. Artinya plasentanya sudah lepas, kemudian kita tegangkan seperti ini. Kalau masih ada tahanan, berarti plasentanya belum lepas. Maka kita cek lagi gimana caranya plasenta itu lepas. Kita tunggu dulu, naik sedikit. Maka pada saat kita tarik, oh ternyata sudah lepas, tidak ada tahanan, maka klem ini kita pindahkan kurang lebih 5 cm dari vulva ibunya untuk lebih terkendali. Kita tarik lagi kurang lebih 5 cm. Nah, untuk mencegah terjadinya inversi uteri atau rahimnya ikut tertarik, maka kita lakukan pemijatan di rahim ibu dorsokranial ke sana. Ditarik dengan harapan plasentanya lahir. Setelah tidak terlalu lama, tidak ada tahanan dari dalam, kemudian kita pindahkan lagi, kita tarik lagi terus dengan menarik dorsokranial sampai tampak plasentanya ada di introitus vagina. Setelah itu, maka tarikannya yang tadinya ke bawah menjadi ke atas. Jadi ke atas, terus. Ya. Setelah plasenta itu lahir, kita tidak boleh tarik karena seringkali kulit ketubannya tertinggal. Yang kita lakukan adalah memutar plasenta tersebut searah jarum jam. Sampai lahir. Nah, setelah lahir, maka kita lihat. Ini adalah sisi bayi. Ini adalah sisi yang menempel di rahim atau sisi ibunya. Kita cek apakah ada perdarahan-perdarahan baru. Apakah ada yang tidak lengkap di sini. Kalau ini ada yang berlubang atau cuil, berarti ada yang ketinggalan di dalam. Tapi kalau tidak ada perdarahan baru, berarti semua plasenta sudah lengkap. Konfirmasinya begini. Kita ambil kasa, kita tempelkan. Kalau itu ternyata bukan perdarahan baru, berarti semua
plasenta, jaringan plasenta ada. Tapi kalau kita lepaskan masih terjadi perdarahan, berarti masih ada sisa ada di dalam. Saat ini ada penanganan aktif KAL3, di mana pada saat plasenta itu lahir, segera kita minta tolong bidan Anif untuk menyuntikkan oksitosin IM ke ibunya. Minta tolong Mbak disuntikkan Mbak. Suntik dulu ya Bu ya. Ya, ini untuk membantu kontraksi lebih cepat. Di samping kita harus melihat dari ibunya nih, kontraksinya bagaimana. Ini kita melihat sampai kita mengawasi apakah ada perdarahan baru di undercut yang kita lihat tadi. Kontraksinya keras dokter. Oke, kontraksinya keras berarti tiganya baik. Setelah itu plasenta lahir, maka kita masukkan ke dalam tempat plasenta. Selanjutnya kita akan masuk di KAL4. Kita evaluasi di mana apakah ada perdarahan selain dari luka episiotomi. Setelah kita yakinkan tidak ada perdarahan, kontraksi ibu baik, maka kita akan lanjut ke penjahitan sampai kita mengevaluasi 2 jam setelah melahirkan, yaitu KAL4. Kita lihat di sini saya habis melakukan episiotomi mediolateral. Kita akan ambil lagi lidokain untuk menginfiltrasi analgetik lokal. Tadi kan analgetik yang utama untuk menggunting. Kedua, yang ini kita mau suntikan lagi untuk penjahitan. Minta tolong benangnya Mbak. Ya, ini Mbak Anif membuka benang episiotomi. Saya terima dalam keadaan steril karena tadi bungkusnya sudah dibuka oleh Mbak Anif. Kita buka, izin, kita ambil. Tidak boleh menyentuh tangan kita dengan jarum. Ambil seperti ini. Kita ambil pinset, kita posisikan menjahitnya sesuai dengan yang bagus. Kita jahit secara subkutikuler. Dengan tidak menyentuh bagian tajam dari jarum. Dengan menjahit secara subkutikuler, maka tidak akan ada bekas benang jahitan di perineum. Kita lihat teman, ini dilakukan dengan hati-hati, sangat hati-hati, sehingga dengan tipe jahitan seperti ini maka nyeri di tempat jahitan akan menjadi sangat minimal. Kita lihat di sini, ya. Kita lihat tidak ada bekas jahitan yang kelihatan di perineum. Tinggal terakhir kita lakukan penguncian menggunakan simpul yang ada di dalam vagina, sehingga tidak akan tampak adanya simpul di area perineum. Kemudian kita jahit, kita bikin simpul dengan baik. Terakhir, kemudian kita gunting. Nah, ini adalah akhir dari penjahitan episiotomi yang baik. Itu tadi proses persalinan mulai dari KAL1, 2, 3, dan 4. Kita pastikan lagi selama 2 jam setelah melahirkan, kontraksi baik, episiotomi baik, tidak ada perdarahan berarti selama 2 jam, perdarahan terkontrol menggunakan underpad. Kemudian kita pamit dengan Mbak Gabriela. Mbak Gabriela, terima kasih, tadi persalinan sudah berjalan dengan baik.
Nanti akan ditemani Mbak Ani sampai kembali ke kamar di atas. Kemudian si Charlie tadi agar skornya bagus, 10 dan sudah bisa IMD ya. Saya pamit dulu, saya akan dijangan. Terima kasih ya Pak Gabriel ya. Setelah melahirkan, kita lepas apron, cuci tangan. Nah, karena ini penuh dengan darah, maka kita melepasnya harus dengan sarung tangan steril. Setelah ini digulung, sebelum kita masukkan di tempat sampah infeksi. Sarung tangan tadi kita melepasnya seperti ini. Ini adalah bagian luar. Kita masukkan di jempol. Kemudian juga yang satu juga kita masukkan di jempol. Kemudian bagian ini kita masukkan di sini. Ini bersih. Kita ambil dari bawah. Kita masuk yang bagian bersih. Nah, setelah seperti ini bagian dalam dari sarung tangan, maka kita buang ke dalam sampah infeksi. Baru kita lanjut ke cuci tangan 6 langkah seperti yang tadi. Setelah menolong persalinan, jangan lupa kita harus melengkapi dengan catatan medik. Kita lihat di sini, itu namanya Mbak Gabriela. Kita pastikan, kita cek tadi lahir jam berapa. Oke, sudah betul. Kemudian jangan lupa kita buat ringkasan laporan persalinan. Kita akan lihat di sini bayinya tadi ternyata setelah ditimbang 3,250 gram dengan panjang 51 cm, normal, langsung menangis, tidak ada tanda-tanda asfiksia, dan ini adalah ringkasan persalinannya di dalam satu lembar pantograf yang harus diisi. Setelah itu, maka di buku KIA akan ada sedikit laporan persalinan yang kita harus isi, diberi tanda tangan pada siapa yang menolong di sini, sehingga buku ini bisa digunakan untuk mengurus akte kelahiran. Adik-adik, sebelum saya pamit, kita pakai masker dulu. Mbak Gabriela dan si Charlie tadi juga pamit ya. Thank you semua, selamat belajar. See you.